24. Kabur. Radit senang, tapi juga kebingungan sendiri ketika keluar dari kamar mandi melihat Nada yang sudah tertidur di atas ranjang besar miliknya. Tidurnya lucu juga. Hahaha. Dia seperti anak kucing yang kecapean, terlihat sangat manis dan penurut saat tidur. Radit tersenyum melihat Nada yang sedang tertidur pulas dari jarak sekitar 1 meter dari tempat tidurnya. His, apa yang baru saja aku pikirkan? Kenapa otakku menjadi kacau begini? Kejadian seperti tadi tak boleh terjadi lagi. Radit sangat ketakutan dan segera menjauhi Nada. Radit buru-buru masuk ke dalam walk-in closet miliknya untuk mengambil piyama tidur, dan kemudian merebahkan tubuhnya di sofa di depan televisi di kamarnya. Aku rasa lebih baik kalau aku tidur di sini saja malam ini. Viola, aku sangat mencintaimu. Aku mohon, jangan ragukan cintaku padamu. Aku minta maaf untuk hari ini padamu. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk tidak mengulangi hal seperti tadi lagi. Semoga saja anak itu cepat positif, supaya aku tak harus terus-terusan menyakitimu seperti ini, Viola. Gumam Radit jauh di dalam lubuk sanubarinya sangat tulus meminta maaf kepada Viola atas apa yang telah diperbuatnya. Tak ada keinginan dalam diri Radit untuk menduakan Viola atau menyakiti hati Viola. Radit adalah tipe setia yang selalu menjaga hatinya untuk Viola selama lebih dari 10 tahun kebersamaan mereka. Akhirnya, setelah hampir 15 menit, Radit berusaha untuk menyamankan diri tidur di sofa. Matanya mulai mengantuk dan dapat masuk ke alam mimpi. Malam ini, apa yang ditakutkan oleh Nada tidak lagi terjadi. Baik Radit maupun Nada dua-duanya sangat kelelahan. Apalagi, selama 2 jam Radit mengguyur tubuhnya di bawah shower, membuat Radit merasa sedikit demam. AC kamar yang biasanya tidak terlalu dingin baginya, ini membuatnya sedikit menggigil walaupun tak membuat Radit bangun dari tidurnya. Rasa tidak nyaman membuatnya tidak dapat tidur pulas. Enak sepertinya tidur di bawah selimut itu. Radit terbangun dan menatap ranjang besarnya. Tapi niatnya diurungkan dan tidur lagi di sofa tanpa selimut. Berkali-kali Radit mencari posisi yang nyaman, hingga barulah saat menjelang fajar jam 3 subuh, Radit bisa betul-betul terlelap dengan kondisi badannya yang agak sedikit panas. Oh Tuhan, aku ketiduran. Nada terperanjat kaget dan bangun dari tidurnya menatap langsung ke sisi tempat tidur di sebelahnya yang kosong. Masih rapi, tak ada bekas ditiduri. Di mana dia? Nada mencari sosok Radit hingga akhirnya menemukan seseorang yang tidur di sofa di depan TV. Dia cukup baik untuk tidak tidur bersama aku di sini. Apa aku terlalu berpikiran berlebihan ya tentangnya? Sudahlah, tak perlu difikirkan lagi. Dia mengerikan. Nada kemudian mengendap-endap mengambil tasnya dan buku-buku miliknya, lalu membuka pintu kamar dan keluar perlahan dari kamar Radit. Klek. Akhirnya, aku bebas juga. Matahari pagi, aku sangat mencintaimu. Nada bergumam bahagia di dalam hatinya, lalu segera menuruni tangga sambil tangannya mengambil handphone untuk menghubungi seseorang. Didi, kau di mana? Tanya Nada seketika ketika suara Didi terdengar dari ujung telepon. Baru sampai depan rumah besar, antar ayah kerja. Kenapa? Mau dijemput sekarang? Tanya Didi langsung ke inti. Kebenaran, aku menginap di rumah besar. Tunggu aku keluar, antar aku ke kampus sekarang. Nada segera berlari ke arah pintu keluar dengan sangat kencang. Nyonya muda, kau mau kemana pagi-pagi sekali? Rati memanggil Nada sambil cekikikan. Rati yang sedang menyapu sengaja mengagetkan Nada dari belakang. His, kau ini memanggilku seperti itu lagi. Aku sedang terburu-buru mau ke kampus sampai ketemu lagi. Jawab Nada tanpa menghentikan langkahnya, dan segera keluar dari pintu utama rumah besar. Berlari langsung ke motor Didi dan... Hus! Motor melaju secepat angin meninggalkan rumah besar milik keluarga Prayoga. Kak, kenapa kau menginap di sana? Apa kau diusir oleh suamimu? Celetuk Didi di atas motor. Tuan besar mau bertemu denganku. Sudahlah, jangan banyak tanya. Kendarai motormu dan benar. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena kau teledor. Ingat, kita nggak punya asuransi.
Nada sudah memarahi Didi karena terlalu banyak ingin tahu urusan pribadinya. Maafkan aku, Didi. Bukannya aku tidak mau memberitahumu semua kejadian yang aku alami. Tapi aku hanya tidak mau kalau kau sampai menyimpan dendam pada keluarga Prayoga. Bagaimanapun mereka telah banyak membantu keluarga kita. Jadi anggap saja, semua yang aku dapatkan adalah kompensasi dari setiap bantuan yang telah mereka berikan. Nada mencoba untuk bersabar dan menerima apa yang dialaminya. Nada tidak ingin ada dendam di antara keluarganya dengan keluarga besar Prayoga suatu saat nanti. Didi tak lagi bertanya macam-macam kepada Nada. Didi bagaikan tukang ojek yang hanya dia mengantarkan penumpangnya sampai dengan tujuan. Jangan berikan aku uang. Uang terakhir darimu kemarin masih cukup. Didi menolak dan langsung ngacir meninggalkan Nada. Jadi kau takut dengan uang sekarang ya? Hahaha, dulu aja setiap aku pulang pasti kau menadah uang untuk modal pacaran. Tapi baguslah, kau semakin dewasa, Didi. Nada tertawa kecil kemudian masuk ke dalam kampusnya. Hari ini Nada sampai lebih cepat dari kemarin, bahkan sebelum kantin kampus buka. Jam 6 pagi, Nada sudah berada di kantin. Mana aku belum mandi lagi, gerutu Nada sambil duduk di kursi kantin dan mengeluarkan handphonenya untuk memberitahu Dewa bahwa Nada menunggunya di kantin. Nada menggunakan waktu kosongnya untuk mengerjakan tugas kuliahnya, termasuk belajar untuk kuis hari ini. Tak ada kuliah pagi sebenarnya untuk hari ini. Kuliah jam 11 siang. Nada hanya berusaha untuk pergi lebih cepat dari rumah keluarga besar Prayoga, agar tidak harus bertemu dengan Radit. Sekarang kau semakin rajin datang ke kampus pagi-pagi. Suara Dewa mengagetkan Nada dari belakang. Cup, sebuah kecupan mendarat di dahi Nada saat Nada menengok ke belakang ke arah suara Dewa. Dewa, apa yang kau lakukan? Kita sedang di lingkungan kampus. Kau harus jaga sikapmu. Nada mencoba mengingatkan Dewa yang beberapa hari ini suka sembarangan memberikan kecupan padanya. Itu hadiah untukku karena menggantikanmu part-time kemarin. Bisik Dewa di telinga Nada sangat lembut. Kalau tahu bayarannya seperti itu, aku tak akan mau digantikan olehmu kemarin. Nada mencibir Dewa sambil beralih menatap bukunya. Ambil ini. Dewa menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan di tengah buku yang sedang dibaca oleh Nada. Uang apa ini? Kenapa banyak sekali? Ada rasa enggan menerimanya, dan Nada segera mengembalikannya kepada Dewa. Tapi Dewa menolaknya. Itu uangmu. Kemarin kan aku menggantikanmu part-time, dan aku mendapat bayaran segitu. Jawab Dewa sambil mengambil makanan yang ada di piring Nada seperti biasanya. Kenapa banyak sekali? Bayaranku kan cuma 50 ribu rupiah sehari. Dewa, kau menipuku ya? Nada menjitak kepala Dewa. Au, sakit sayang. Dewa mencubit hidung Nada sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya. Aku dapat beberapa tips kemarin, dan segitu jadinya. Dewa tersenyum dan tertawa kecil kepada Nada menunjukkan deretan giginya yang putih rapi, dan juga lesung pipinya juga ikut muncul, membuatnya terlihat sangat tampan. Itu hakmu, Dewa. Kan tips itu untukmu, bukan untukku. Nada mengembalikan selembar uang 100 ribuan kepada Dewa, mencoba bernegosiasi. Kita bagi 2 ya. Simpan semuanya untukmu. Anggap saja itu nafkah dariku. Dewa kemudian terkikik geli mendengar kalimatnya sendiri, dan melihat wajah Nada yang memerah karena kalimat yang diucapkannya. Kau nih, kalau bercanda jangan kelewatan. Ambil ini. Nada memaksa. Simpan kataku. Jawab Dewa tak mau kalah. Kalau kau tak mau, gunakan saja untuk membayar makanan yang selalu aku habiskan dari piringmu ini. Dewa, siapa dia?